Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau bahas tentang masalah uang dan sikap hati ini, karena banyak anak-anak Tuhan yang harusnya menikmatin berkat Tuhan, ternyata sampai hari ini gak bisa menikmatin janji Tuhan, bahkan hidupnya melarat, miskin, dan menderita. Jangan alergi dengan kata kelimpahan. Tuhan memang berjanji untuk hidup kita ngalami kelimpahan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita miskin, melarat, dan menderita, kita nggak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kalau kita sendiri kekurangan, kita memberi makan orang miskin, kita membiayai pelayanan pekerjaan Tuhan, bagaimana kita memberkatin banyak orang kalau kita sendiri sedang susah? Kita harus ngalami janji Tuhan. Kita harus ngalami berkat Tuhan. Tapi berkat tidak nempel di dalam hati kita. Hati kita fokusnya kepada Tuhan. Makanya untuk kita bisa dipercaya memiliki berkat Tuhan, seperti yang kita pelajarin kemarin, dengerin khotbah yang kemarin, Bapak Ibu mesti tahu itu. Hati kita nggak boleh nempel dengan uang. Semakin kita bisa dipercaya perkara-perkara kecil, Tuhan akan tambahkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Tujuannya supaya kita mengelola hartanya Tuhan untuk keperluan pekerjaan, pelayanan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi. Ketika kita didapati menjadi orang yang bisa mengelola, ketika kita didapati menjadi orang yang bisa mengatur hartanya Tuhan dengan baik, mengelola hartanya Tuhan dengan baik untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberkatin banyak orang. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa dipercaya. Banyak orang Kristen nggak bisa didapatin memiliki sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Banyak orang melintir dengan berkat. Ketika diberkatin, lupa daratan, lupa lautan. Makanya hati kita ini harus bebas dari ketamakan, keserakahan. Makanya masalah hati dan uang ini saya mau bahas terus, supaya kita memiliki kemurnian hati, supaya kita didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya menjadi pengelola hartanya Tuhan. Dan semua orang ngalami berkat ini, sehingga tidak ada orang yang ngalami kekurangan, karena kita diberkati itu memberkati orang lain. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tertunda karena kita diberkati dengan caranya Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Bapak Ibu, kita mau didapatin hati kita ini murni masalah uang. Kita mau didapatin hati kita ini nggak lengket dengan uang, tapi murni tulus. Kalau saya ngomong tentang kelimpahan, kalau saya ngomong tentang memberi, kalau saya ngomong tentang menabur, kalau saya mau ngomong tentang uang, saya tidak pernah ngambil persembahan, Bapak Ibu. Jadi nggak usah negatif dulu, supaya kita belajar firman, hati kita dulu nempelnya sama Tuhan, dan kita menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah sediakan berkat. Segala berkat rohani di surga itu menjadi bagian kita kok. Di Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Harusnya berkat rohani itu menjadi bagian kita. Bayangin kalau kita menerima berkat rohani, pasti paralel dengan hal yang jasmani. Kalau secara rohani kita diberkati, pasti Tuhan sertai. Dan kalau Tuhan sertai, apa saja yang kita kerjakan melalui tangan kita, Tuhan bikin berhasil. Alkitab katakan di Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18, Tuhan berikan kemampuan kepada kita loh. Secara khusus kita lihat, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kita harus ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tuhan berikan kekuatan kita untuk memperoleh kekayaan, untuk membiayain pekerjaan Tuhan, memberkatin orang-orang susah. Jangan alergi dengan kata kelimpahan. Memang selama ini dengar pengajaran kelimpahannya fokus kepada dirinya sendiri. Tapi ketika kita diberkati, ada bagian yang harus kita salurkan jadi miliknya orang-orang yang susah dan kekurangan. Jangan ketika engkau diberkati fokus pada dirimu sendiri, kepentinganmu sendiri, memperkaya diri, tidak peduli dengan orang-orang susah di sekitarmu. Ketika kita memiliki sikap hati yang seperti itu, bukan malah kita menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Makanya banyak orang ketika dengar kata kelimpahan alergi. Bapak Ibu, kita ikut Tuhan itu gak harus melarat, miskin, dan menderita loh. Kita ikut Tuhan memang harus pikul salib, sangkal diri, karakter kita diubahkan menjadi seperti Kristus, kelakuan, sikap, dan tindakan seperti Kristus. Kalau seperti Yesus, artinya
uang, harta, kekayaan tidak pernah menjadi yang nomor satu dalam hidupmu, tetapi Tuhan harus menjadi nomor satu. Hari ini saya mau kita sama-sama belajar supaya hati kita ini gak nempel sama uang. Kenapa sih Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan? Tujuannya supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Hari ini banyak orang memperkaya diri. Banyak orang memuaskan semua hartanya, kekayaannya, menjadi penghiburannya, menjadi pengharapannya. Padahal harusnya kita bisa menjadi pengelola yang baik hartanya Tuhan. Kita bisa menginvestasikan harta kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Makanya banyak orang ketika para hamba Tuhan ini dipercayakan berkat, dikirim berkat, mereka lupa daratan, lupa lautan, mengelola keuangannya hanya untuk memuaskan kepuasan hawa nafsunya. Dan ketika orang-orang yang tamak dan serakah ini terima berkat hanya untuk pamer kekayaan, sehingga banyak umat-umat Tuhan itu tersandung dengan sikap kelakuan, dengan karakternya yang harusnya menjadi contoh malah menjadi batu sandungan. Yang dikejar bukan menjadi serupa segambar dengan Kristus, tapi kekayaan. Kalau kita ini sebagai hamba Tuhan yang ngejar itu terus, ngejar persembahan, ngejar kekayaan terus, ujungnya kita menjadi orang yang materialistik dan duniawi loh, malah menjadi batu sandungan, bukan malah menjadi berkat. Kalau kita seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa ngajarin jemaat kita untuk memiliki kemurnian hati? Kita harus memiliki kemurnian hati. Hati kita nggak boleh nempel dengan uang. Sekalipun Tuhan percayakan kekayaan, sekalipun Tuhan percayakan kelimpahan, hati kita nggak nempelnya kepada harta duniawi yang tidak kekal. Harusnya hati kita nempelnya kepada pribadi Tuhan. Pribadi yang kekal itu. Harusnya hati kita nempelnya ke sana supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kalau tidak, hidup kita akan menjadi orang Kristen yang rajin ibadah, rajin ikuti pelayanan, dan lain sebagainya, tetapi hati kita tamak dan serakah. Bapak Ibu, ketika Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk memperoleh kekayaan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan sediakan berkat rohani di surga menjadi bagian milik kita. Bahkan Tuhan berikan kemampuan kepada kita, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, supaya diteguhkan perjanjiannya kepada kita. Bahkan di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, Tuhan berikan otoritas kepada Adam dan Hawa supaya berkuasa atas binatang, hewan di bumi, di bawah bumi, supaya kita kelola bumi ini. Artinya kita berkuasa, kita menguasai, artinya itu kita benar-benar memilikinya, menaklukkannya, menang, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat, sehingga rencana Tuhan itu digenapi melalui kehidupan kita. Tapi banyak orang Kristen sudah terima janji Tuhan, janji itu tidak digenapi dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen masih melarat, terjerat hutang dan lain sebagainya kok. Padahal di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan, laut, burung-burung di udara, dan segala binatang merayap di bumi loh. Padahal Tuhan berikan otoritas ini. Memang otoritas ini diserahkan cuma-cuma di Kejadian pasal yang ketiga oleh Adam kepada iblis. Tetapi setelah kita terima Yesus, otoritas itu dikembalikan kepada orang percaya loh. Bahkan Yesus sendiri yang kaya rela jadi miskin supaya kita anak-anak Tuhan itu menjadi kaya. Menjadi kaya bukan memuaskan diri, tetapi menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak Tuhan ini melarat, kekurangan, menderita, terjerat hutang. Dan saya hampir tiap hari ngonselingin orang yang terjerat hutang, stres, ekonominya hancur. Bagaimana bisa jadi berkat? Bagaimana bisa memberitakan Injil tentang kemenangan, tentang kelimpahan, tentang berkat, tentang keajaiban Tuhan, kalau hidupnya menderita, melarat, kekurangan, dan hidupnya babak belur. Dan perlu mengalami pemulihan. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau dengar firman apa yang saya sampaikan ini, saya berdoa hatimu gak nempel kepada uang, tapi engkau bisa dipercayakan hartanya Tuhan. Hidup mengalami kelimpahan. Hidupmu bisa dipercayakan mengelola hartanya Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang tamak serakah. Menjadi orang Kristen yang fokusnya kepada diri sendiri. Bapak Ibu,
Sebenarnya kenapa sih? Banyak orang itu harusnya terima janji Tuhan. Kan Tuhan sudah berjanji, kita akan adalah keturunan Abraham. Kalau kita ini keturunan Abraham, harusnya kita berhak menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham kan? Di Galatia 3 ayat yang ke-29 ngomong seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita hari ini miliknya Kristus. Ketika engkau lahir baru, engkau terima Yesus masuk dalam hatimu, engkau jadi miliknya Kristus. Ketika engkau jadi miliknya Kristus, engkau juga berhak menerima janji Allah, janji yang miliknya Abraham itu menjadi bagian kita harusnya. Tapi kan kenyataannya tidak semua orang Kristen menerima janji Tuhan. Berapa banyak jemaat yang masih struggle berjuang masalah keekonomian. Berapa banyak orang Kristen yang terjerat masalah kemelaratan, kemiskinan, penderitaan, dan kekurangan. Bayangkan, padahal Tuhan janjikan kita akan menerima dan berhak menerima janji Allah. Janji yang diberikan Allah kepada Abraham itu menjadi bagian milik kita. Bahkan Tuhan sendiri berjanji, Tuhan mengaruniakan segala harta, segala berkat rohani yang di dalam surga itu juga menjadi bagian kita. Bahkan Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan kepada sumpah kepada nenek moyangmu seperti yang sekarang ini. Artinya Tuhan gak akan biarkan kita ini benar-benar kere loh, melarat, kekurangan, dan menderita. Kenapa kok orang Kristen itu bisa melarat, menderita, dan kekurangan? Kita akan lihat ya. Nanti step by step supaya mata hati kita ini disingkapkan kebenaran. Sehingga kita memiliki roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Ketika Bapak Ibu belajar dengerin apa yang saya sampaikan ini, saya berdoa Tuhan singkapkan kebenaran dan Tuhan ubah hatimu sehingga memiliki pengetahuan yang baru tentang kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu dari perbudakan, dari ketidakmengertian yang selama ini membelenggu, sehingga hidupmu mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu, hari ini kita miliknya Kristus. Kalau kita miliknya Kristus, kita berhak menerima janji Allah yang pernah diberikan kepada Abraham. Janjinya itu apa? Kita lihat di Kejadian 22 ayat yang ke-15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini Abraham dengan sungguh hati menyerahkan Ishak. Padahal Tuhan hanya uji dia, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firmanku. Ini janji Allah kepada Abraham, dan janji Allah kepada Abraham ini menjadi bagian kita di Galatia 3 yang 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Kita terima bagian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati keturunan yang sangat banyak seperti pasir di laut. Keturunan kita akan menduduki kota-kota musuh. Dan keturunan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang Kristen menerima berkat ini kan. Pada kenyataannya, pada prakteknya, berapa jemaat yang kekurangan dan miskin di gereja. Bapak Ibu, kalau kita diberkatin, harusnya jemaat miskin di gereja itu nggak kelihatan miskin dan melarat lagi. Karena kita menjadi bagian yang memberkatin mereka. Ngajarin mereka. Supaya mereka memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Sehingga disingkapkan kebenaran. Sehingga mereka ngerti apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Tapi banyak orang nggak terima janji Tuhan ini. Orang berpikir kalau aku terima Yesus semuanya sudah menjadi bagianku. Tunggu dulu, ada bagian yang harus kita kerjakan. Di pihak Tuhan sudah selesai janjinya pasti digenapi. Tapi dari pihak kita ngelakuin apa? Ada bagian yang harus kita kerjakan. Kenapa sih banyak orang tidak bisa menerima berkat yang Tuhan janjikan sampai manifestasi dalam kehidupan kita? Ternyata banyak orang Kristen nggak ngerti bagaimana menerima janji itu. Bahkan banyak orang Kristen malas kerja.
Kalau kita nggak ngerti memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan bagaimana mengelola, bagaimana bekerja, bagaimana mengatur keuangan dengan baik, ya ujungnya kita akan tambah melarat, miskin, dan menderita. Tapi kalau Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan dalam kehidupan kita, karena Tuhan tuh berikan pengertian yang benar loh. Tuhan tuh bawa kita untuk mengerti kebenaran. Nah, kebenaran yang kita mengerti itu akan membuat kita merdeka. Kita akan lihat ya, di Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kalau kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, Tuhan berikan hikmat, wahyu, dan pengertian untuk kita kenal Tuhan, kenal jalannya Tuhan, kenal janjinya Tuhan. Kita berjalan dalam ketepatan ilahi, tepat seperti yang Tuhan mau, karena kita ngikutin, karena kita memiliki hikmat, wahyu, dan pengertian. Bapak Ibu, apa saja kemana engkau pergi, apa saja yang dikerjakan tanganmu, kalau Tuhan menyertaimu, Tuhan akan berkatin. Seperti Yusuf. Yusuf diberkatin di rumah Potifar. Yusuf di penjara, dia diberkatin di penjara. Ketika Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi tangan kanannya Firaun. Bangsa itu diberkatin Tuhan. Sama, ketika Tuhan menyertain, memiliki roh hikmat, wahyu, dan roh yang berbeda kepada Daniel, Tuhan sertain Daniel. Tuhan pakai Daniel memiliki hikmat pengertian yang di atas rata-rata. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita ngerti kebenaran, semakin kita kenal Tuhan, harusnya kita semakin memiliki hikmat, wahyu, dan pengertian. Bapak Ibu, kalau kita memiliki hikmat, wahyu, dan pengertian di atas rata-rata, kepandian di atas rata-rata, seperti Yusuf, memiliki kecakapan, memiliki keahlian. Seperti Daniel, memiliki kecakapan, hikmat yang di atas rata-rata. Seperti Besaliel dan Aholiab. Bapak Ibu, engkau nggak susah cari kerja. Justru perusahaan akan cari kamu untuk dapat gaji yang lebih gede. Tapi kalau dirimu ini malas, nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan diri, nggak memiliki hikmat, nggak memiliki pengertian, siapa yang mau ngajak kamu kerjasama? Perusahaan mana yang mau cari kamu untuk kasih pekerjaan? Nggak ada. Saya itu punya ponakan, dia setelah lulus kuliah, dia melamar. Waktu itu dia melamar satu perusahaan, ternyata dia ini orang cerdas sekali, memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Dan sejak saya dari pekerja itu, dari satu perusahaan itu, dia dicari perusahaan-perusahaan lain untuk diiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang gede loh. Karena apa? Ini orang cerdas, ini orang smart, ini orang pintar. Banyak orang Kristen sudah merasa haleluya, rajin ibadah, tapi hidupnya kekurangan, menderita. Ternyata malesnya bukan main. Ternyata nggak mau mengembangkan diri. Ternyata bodohnya bukan main. Dilarang bodoh. Anak-anak Tuhan dilarang bodoh. Semua orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan, yang rajin dengerin khotbah saya, dilarang keras bodoh. Belajar terus, kembangkan dirimu, miliki roh takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Belajar. Ketika kau banyak belajar kembangkan dirimu, kau memiliki hikmat di atas rata-rata, orang akan cari kamu, tawarin pekerjaan, karena engkau bisa didapatin, bisa mengelola, bisa bekerja, bisa menghasilkan segala sesuatu. Pasti nggak pusing. Sampai kalau ada orang yang ngelamar kemana-mana nggak diterima, coba kembangkan dirimu tuh, minta hikmat Tuhan. Mungkin engkau nggak jadi pegawai, tapi engkau mulai mau jadi pengusaha, mulai dagang, mulai jualan gitu loh. Tapi jangan menyerah. Banyak orang menyerah karena nggak diterima sebagai pegawai, akhirnya nyerah, nganggur, lontang-lantung. Ya kamu akan melarat malah-malah. Justru dalam kondisi seperti itu, kita itu kembangkan diri kita dengan baik. Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu? Sebelum saya, sampai hari ini saya hampir tiap hari khotbah. Bahkan sehari bisa 2 kali. Dulu siapa yang kenal saya? Nggak ada yang kenal saya. Sejak tahun 98, saya jadi hamba Tuhan. Saya udah jadi hamba Tuhan tahun 98. Sudah pelayanan kemana-mana. Orang nggak kenal saya. Ya ada pelayanan sih. Nggak kemana-mana.
Tapi setiap hari saya mempersiapkan diri saya ini dengan baik. Saya belajar firman. Saya selidikin buku, saya baca buku. Saya banyak belajar, saya kembangkan semua potensi di dalam saya. Saya belajar khotbah, saya belajar ngajar, saya belajar firman, saya berdoa, saya nyembah Tuhan, saya berpuasa, saya persiapkan diri saya. Itu dimulai dari tahun 98. Jadi sampai tahun 97, kurang lebih saya sudah lakukan hal itu. Lakukan itu terus. Bahkan sekalipun saya ini tidak diundang pelayanan, nggak ada pelayanan khotbah, setiap hari saya belajar firman, saya renungin firman, saya siapkan khotbah dan lain sebagainya. Sampai tahun 2021, ternyata Tuhan mulai angkat saya. Tuhan mulai promosi saya. Ternyata kan tidak mudah. Ada bagian yang saya siapkan bertahun-tahun, yang orang nggak tahu, orang yang nggak lihat. Kalau sampai hari ini saya bisa sehari khotbah 3 kali, khotbah 2 kali. Bukan karena kekuatan dan kegagahan saya. Tapi ada bagian yang saya lakukan, saya prepare ketika belum jadi apa-apa. Ketika hari ini Tuhan kasih jadwal pelayanan, saya jalan terus setiap hari. Saya lakukan yang menjadi bagian saya. Nah, ada bagian yang kita kerjakan, yang harusnya kita kembangkan. Bapak Ibu, kita ini harus menjadi orang yang penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Seperti Tuhan kasih perumpamaan tentang uang mina atau talenta itu. Ada yang dikasih 5. Dia nggak diemin. Dia berkembangkan. Dia cari tahu bagaimana mengembangkan yang 5 ini jadi 10. Yang 2 pun dipercayakan, dikembangkan sesuai dengan kemampuannya, dengan berusaha segenap hati, ternyata hanya sampai 4. Ternyata orang yang dipercayakan gede. Kenapa Tuhan percayakan gede? Karena bisa mengembangkan. Makanya tidak heran ada orang yang penuh hikmat, pengertian yang luar biasa, pinternya luar biasa. Ternyata orang-orang ini tidak heran dipercayakan bisnis yang lebih gede, dapat penghasilan yang lebih gede. Bapak Ibu, coba kita lihat dengan orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang. Kenapa orang itu bisa punya perusahaan yang nggak 1, 2, banyak sekali. Kenapa orang itu bisa dagang sukses dan berhasil. Kenapa orang itu jadi pengrajin, bisa ulet tekun dan ternyata menjadi orang yang berhasil. Karena dia punya skill, dia punya kemampuan, dia tahu caranya mengembangkan diri dengan baik. Banyak orang Kristen merasa segala harta di bumi dan di surga menjadi miliknya, malas belajar. Ya tidak heran, malah miskin, melarat dan menderita. Dipersiapkan dulu, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ketika bagian kita yang kita kerjakan ini, Tuhan akan lipat gandakan. Coba kita lihat, kenapa ada orang yang bisa dagang barang tertentu, dan orang itu tiba-tiba diberikan hikmat, dan karena dagang itu diberkati berkelimpahan. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena dia memiliki hikmat pengertian yang di atas rata-rata. Orang lain yang gak pikirkan dia kerjakan. Tidak heran orang-orang ini diberkati. Bapak Ibu, kalau kita bisa dipercaya, apapun juga yang kita kerjakan dengan tanggung jawab. Bapak Ibu dipercayakan 1 uang mina, 2 uang mina, atau 5 uang mina, atau 5 talenta, 2 talenta atau 1 talenta. Belajar mengembangkan dengan baik. Bapak Ibu dipercayakan apa hari ini? Bapak Ibu punya dasar skill apa? Kembangkan itu. Jangan males. Jangan mengharap berkat dari belas kasihan orang lain. Ini terutama hamba Tuhan. Jangan pernah berharap hidup dengan belas kasihan karena uang persembahan. Orang memberkatin kamu loh. Apa saja yang kamu bisa kerjakan hari ini, kerjakan, lakukan. Tuhan akan berkatin berlipat kali ganda. Bukankah kitab Mazmur berkata, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan akan bikin berhasil? Berarti ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan itu membuat kita diberkati, mengalami breakthrough dan terobosan, mengalami kelimpahan. Hidup kita akan menikmati semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Ketika kita bisa dipercaya. Jangan males. Banyakan orang Kristen, malesnya bukan main. Terus berharap dari surga Tuhan kirim uang sekarung. Sampai gigimu rontok semua, sampai tua, sampai ubanan pun tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhan berkati dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dari sanalah Tuhan kirim berkat dengan caranya yang ajaib. Kita akan lihat di kitab Amsal
pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 mulai. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Orang malas tuh sukanya tidur. Nonton TV, main game, tidur. Tapi sekarang banyak anak-anak muda kaya. Karena apa? Dia tahu memanfaatkan bagaimana cari uang dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ketika dia main game, ternyata dia dapat uang dari game itu. Saya lihat anak-anak muda sekarang kreatif sekali nih, generasi-generasi muda ini. Tapi kalau orang malas main game hanya untuk muasin diri sendiri. Saya juga pernah dengar salah satu sahabat kami, sahabat saya dan sahabat istri saya itu cerita. Anaknya itu mualesnya bukan main. Sampai kuliah pun di DO. Karena apa? Muales, tidak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kerjaannya main game tok. Saya nggak habis pikir ada orang-orang model kayak begini. Rajin gereja minggu. Tapi menurut saya di bahasa saya yang sedikit vulgar, otaknya nggak jalan. Nggak memiliki hikmat. Nggak memiliki pengetahuan. Nggak tahu bagaimana mengembangkan diri. Makanya nih, orang-orang pemalas ini kerjaannya tidur. Makan, tidur, makan, tidur. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Disikat habis oleh kemiskinan. Diserbu oleh kekurangan. Akhirnya kan melarat. Ngeri sekali. Kalau orang Kristen nggak memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, nggak mengembangkan skillnya, engkau dari tahun ke tahun nggak akan bisa dipercaya perkara-perkara ilahi loh. Hari ini kenali dirimu masing-masing. Engkau tuh punya skill apa, punya keahlian apa, punya kemampuan apa. Besaliel dan Aholiab punya keahlian. Ini orang-orang yang teliti. Tukang-tukang emas, tukang-tukang parfum punya keahlian. Ternyata keahliannya dipakai untuk membangun perkakas bait Allah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu punya keahlian apa? Kembangkan itu. Engkau punya dagang. Jual ayam geprek juga bisa diberkati kok. Jadi karyawan-karyawan yang rajin. Kalau engkau jadi karyawan yang malas, ya nggak akan dipromosi, gajimu nggak akan naik. Kalau engkau ngejar promosi di kantor, gaji naik, kerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab. Jangan kantor masuk jam 8, kamu datang ke kantor setengah 9. Kantor pulang jam 5, kamu jam 5 kurang seperempat izin pulang karena mau ikut ibadah. Itu namanya nggak ada hikmat, nggak ada pengertian, malah jadi batu sandungan. Makanya harusnya orang Kristen yang rajin ibadah, ngerti kebenaran, ngerti firman Tuhan, ngakunya dipenuhi Roh Kudus, harusnya berhasil dalam segala yang dikerjakan tangannya. Jangan merasa rohani tapi hidupmu di dalam dunia marketplace gagal. Nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Bagaimana bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan kalau caranya kayak begitu? Kita itu harusnya ya, kalau kita menjadi manusia rohani yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, harusnya paralel. Karena perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang, dewasa, bertumbuh di alam rohani, di alam jasmani pun kamu harus mengalami breakthrough dan terobosan. Bukan malah menjadi orang yang aneh. Dapat penglihatan, dapat pernyataan, pelayanan luar biasa, tapi hidupnya kekurangan, melarat, hanya mengharapkan persembahan, mengharapkan belas kasihan orang lain. Jangan hidup karena belas kasihan orang lain. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan modal kepada kita. Dengerin khotbah saya. Judulnya dipercayakan 80 miliar. Setiap pribadi orang percaya itu sudah ditaruh modal oleh Tuhan. Kalau dikasih satu talenta saja, itu kalau dirupiahin hari ini kurang lebih 80 miliar. Setiap kita itu diperlengkapin oleh keahlian masing-masing, oleh kemampuan. Dan Tuhan juga berikan kemampuan untuk kita memperoleh kekayaan. Artinya Tuhan sudah modalin kita. Bagian kita yang mengembangkan diri dengan baik. Bagian kita yang kita kerjakan dengan baik. Kembangkan potensimu. Jangan jadi orang Kristen yang malas. Ikut ibadah terus. Pingin dinubuatin terus. Altar call datang terus minta ditumpangi tangan pendeta. Tapi malas kerja.
males berpikir, males bergerak. Ya bagaimana engkau diberkati? Melarat yang ada, kemiskinan, kekurangan yang ada. Hari ini belajar berubah. Kita lihat lagi. Di Amsal 24 ayat yang ke-30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Bapak Ibu, Tuhan berikan otak. Otak itu punya akal budi untuk berpikir. Otak kita nggak terangkat ke surga, masih nempel di kepala kita. Harusnya kita memiliki akal dan budi. Akal untuk berpikir, bertindak, mengambil keputusan. Budi pekerti kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan ngawur, jangan sembrono. Kita bertindak hati-hati. Tahu tata krama, tahu etika, tahu sopan santun. Tapi banyak orang nggak memiliki etika, nggak memiliki tata krama, akalnya nggak dipakai, kelakuannya buruk dan jelek. Terus sudah begitu malas. Lihat semuanya itu ditumbuhin onak, tanahnya tertutup dengan jeruju. Ini kebunnya seorang pemalas, kebun anggurnya ditumbuhin onak, semak duri, tanahnya tertutup dengan jeruju, temboknya sudah roboh karena nggak dipelihara, nggak diperhatikan dengan baik. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Kalau ngelihat orang-orang kayak begitu tuh dilihat, diperhatikan, tarik satu pelajaran. Tidur sebentar lagi. Ini orang malas ya. Tidur sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi. Untuk tinggal berbaring. Maka kalau orang ngerjain kayak begini, datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Bagaimana mungkin orang malas bisa dipercayakan berkat Tuhan? Bagaimana orang yang tamak bisa dipercayakan berkat-berkat yang besar? Padahal Tuhan ketika berikan kelimpahan, ketika Tuhan berikan kekayaan, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kemuliaan namanya. Tapi kalau orang Kristen itu malas, ya nggak bakalan terima berkat Tuhan. Wong kerjaannya makan, tidur, berbaring, gosip lagi. Yang lebih konyol lagi. Udah begitu datang ibadah. Makan, tidur, gosip, nggak mau bekerja, males datang ibadah, minta diberkatin Tuhan. Sampai matamu biru nggak akan terjadi breakthrough dan terobosan Bapak Ibu. Tetapi di Amsal 28 ayat yang ke-19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang. Berarti ada bagian yang harus kita kerjakan. Mengerjakan apa? Tanahnya. Tanahmu di bagian apa? Kalianmu di bagian mana? Kau punya toko, setia kerjakan, jualan. Kamu punya pabrik, jadi sales, jadi lawyer, jadi pegawai, jadi karyawan, jadi staf pemerintahan. Kerjakan dengan baik. Jadi hamba Tuhan pun tidak boleh malas. Berharap makan belas kasihan orang lain. Saya lihat ada yang hamba-hamba Tuhan yang melarat, miskin, menderita tuh. Sebenarnya Tuhan nggak pingin hamba Tuhan itu melarat, miskin, dan menderita. Bagaimana kalau hamba Tuhan melarat, miskin, menderita, ngomongin tentang berkat Tuhan? Ya nggak bisa. Kenapa sih kalau ada hamba Tuhan melarat, miskin, dan menderita? Karena nggak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Alkitab katakan, Tuhan berikan kita kuasa untuk mengelola. Artinya Tuhan juga berikan otoritas kepada kita. Kita juga harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau sampai melarat kekurangan itu berarti ada yang salah itu. Karena Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Kenapa kau sampai meminta-minta? Karena nggak memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Kembangkan skillmu. Punya skill apa? Dagang. Dagang. Usaha. Nggak berdosa kok. Paulus pun jualan tenda. Yesus sebelum pelayanan full, dia dari tukang mebel, jadi tukang kayu. Kerjakan bagianmu dengan sepenuh hati. Kecuali engkau jadi hamba Tuhan, jemaatmu puluhan ribu, kamu nggak sempat bekerja, kamu ngurusin jemaat seperti Imam Lewi, nggak masalah. Jemaat nggak banyak, persembahannya nggak banyak, hanya berharap berkat dari Tuhan dengan belas kasihan, kasih proposal kanan dan kiri, mengharapkan persepuluhan dan lain sebagainya, memalukan. Mulai kembangkan hikmatmu, pengertianmu, keahlianmu, skillmu. Lakukan. Jangan hidup minta-minta sama orang. Memalukan sekali. Kita ini adalah orang-orang yang harusnya menerima bagian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham kok.
Tapi pada kenyataannya banyak orang babak belur hidupnya. Hari ini janji itu menjadi bagianmu. Perhatikan ya, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang, nggak akan mengalami kekurangan. Berarti harus ada mengerjakan tanahnya. Ada orang yang tanahnya di toko, tanahnya di pelayanan, tanahnya di pabrik, tanahnya di kantor, tanahnya di pemerintahan. Di mana saja, kerjakan dengan sepenuh hati, seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, nggak akan kelaparan. Pasti, orang yang mau mengerjakan apa saja pasti akan menghasilkan makanan dan tidak akan pernah melarat. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Yang dikejar yang hampa, yang kosong. Males bukan main, tapi sukanya ngomong gede. Ya melarat lama-lama. Kalau melarat, bagaimana kita mau ngomong tentang Tuhan? Wong hidupmu kekurangan menderita. Miskinnya bukan main. Bapak Ibu, ikut Tuhan gak harus melarat, miskin, menderita, kekurangan loh. Siapa bilang ikut Tuhan harus miskin, melarat, kekurangan, menderita? Menderita itu bukan melarat dan kekurangan. Itu menderita badanin itu loh. Harus pikul salib sangkal diri mati daging. Mati hati kita supaya gak nempel dengan uang. Nempel dengan perbuatan hawa nafsu. Nempel dengan hawa nafsu, keinginan daging, semuanya itu harus disalibkan. Nah, daging fisik kita yang akan jerit-jeritan, teriak-teriak. Itu artinya penderitaan. Bukan menderita kekurangan, miskin, compang-camping, melarat, kekurangan. Bagaimana bisa memberkatin orang kalau kekurangan? Amin. Kita akan lihat lagi. Kita lanjutkan. Kenapa orang bisa miskin? Satu, karena males. Nggak mau kembangkan diri. Nggak punya skill. Sukanya tidur. Kita akan lihat. Di 2 Korintus dikatakan seperti ini. Pasal yang ke-8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Yesus itu rela yang dulunya kaya menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya menjadi kaya oleh supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kaya bukan hanya sekedar materi, kaya bukan sekedar punya duit banyak, tapi kaya kalau kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita menjadikan kita bisa mengalami kelimpahan. Amin. Baik perkara rohani maupun perkara jasmani. Kita akan lihat kenapa orang itu bisa melarat, kekurangan, dan akhirnya menderita. Ternyata mereka adalah orang yang hidupnya boros, hidupnya berfoya-foya, dihabiskan semuanya untuk keinginan hawa nafsunya. Tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Perhatikan di Lukas pasal yang ke-15, ayat 13 sampai 14. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual bagiannya. Ini anak sulung dan anak bungsu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya. Kenapa orang bisa melarat? Karena dia boros hartanya. Dia nggak bisa kelola hartanya dengan baik. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Hidupnya foya-foya. Dia nggak kembangkan 5 itu jadi 10, tapi dihabisin semuanya. Buat senengin diri. Setelah dihabiskannya semuanya, ini kenapa bisa dihabiskan semuanya? Karena nggak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dari setiap berkat yang Tuhan percayakan sama kita, ada bagian yang harus kita tabur kembali, supaya taburan itu berlipat kali ganda. Ada yang harus kita makan untuk mencukupi kebutuhan kita. Ada yang bagian yang harusnya kita simpan. Dan bagian untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dari setiap berkat kita. Atau untuk orang-orang yang miskin dan menderita. Yatim piatu dan janda-janda yang sudah tua. Bukan janda-janda yang masih muda. Janda-janda yang sudah tua. Yang gak bisa kerja lagi. Itu yang harusnya kita berkatin. Jadi setiap berkat yang Tuhan percayakan sama kita harus kelola dengan baik. Satu hal yang harus kita lakukan, ada bagian yang harus kita tabur. Supaya tetap suatu hari benih yang kita tabur ini akan menghasilkan tuaian. Sehingga kita nggak mengalami kekurangan. Amin. Menabur bukan berarti saya minta duitmu. Atau engkau tabur kepada gereja. Tanya Tuhan kemana engkau harus tabur. Dan engkau akan ditunjukkan kemana engkau harus nabur. Alkitab katakan, tabur di tanah yang subur.
maka benihmu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Perhatikan, setelah anak bungsu ini memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya dan habis semuanya, baru permulaan masalah muncul. Timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Orang melarat karena nggak bisa kelola keuangan dengan baik. Senangnya berfoya-foya, senangnya beli barang-barang mewah, ngeridit nyicil di luar batas kemampuanmu. Engkau yang terjerat utang, akhirnya melarat, nanti disita bank semuanya. Nggak ada gunanya. Hidup dengan mencukupkan diri, kelola harta yang dipercayakan Tuhan itu dengan baik. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, Tuhan akan tambahkan, akan lipat gandakan. Berapa banyak orang Kristen terjerat hutang begitu rupa karena keserakahan dan ketamakan. Hari ini belajar kelola uang dengan baik. Kenapa sih saya ngomong setiap hari masalah uang ini? Supaya kita ini hidup benar di hadapan Tuhan masalah uang. Hati kita juga benar. Kita nggak terjerat dengan kemelaratan dan kemiskinan. Apalagi terjerat hutang, hidup pun tidak bahagia. Hidup diperbudak dengan hutang itu nggak ada gunanya sama sekali. Bukan hidup bahagia, hidup menderita malahan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Ketika engkau terima berkat, engkau harus tahu mengelolanya dengan baik. Ketika engkau bisa kelola dengan baik, Tuhan akan percayakan berkat yang berkelimpahan. Amin. Tuhan berjanji, Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Dan kita akan menikmatin semua janji Tuhan yang diberikan Allah kepada Abraham menjadi milik kita. Karena hari ini kita miliknya Kristus. Dan kita harus nikmatin berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya berdoa, ada orang-orang yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini. Ketika engkau terjerat hutang, gak tahu lagi apa yang harus kamu kerjakan. Tanya, oh Tuhan, Tuhan, aku minta hikmat, pengertian, pewahyuan. Singkapkan kebenaran. Singkapkan, koneksikan aku dengan orang-orang tertentu supaya aku tahu bagaimana aku menghasilkan uang untuk menutupin semua hutangku. Nanti Tuhan berikan hikmat, kemampuan. Jangan jadi orang malas, jerat-jerit kayak orang gak benar, kayak gak orang ngerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, masih ada Tuhan di masa kesesakan. Dan Tuhan pegang tanganmu, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dengerin baik-baik. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita hidup kita kaya. Dan kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita punya Bapa yang kaya. Kita punya Bapa yang baiknya luar biasa. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya keleleran, melarat, menderita, kekurangan. Tuhan mau hidup kita menikmatin semua berkat yang dijanjikannya. Tuhan bahkan berikan kemampuan kepada kita, kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Memberkatin banyak orang yang susah. Memberkatin banyak orang yang melarat, kekurangan, menderita. Mengajarin mereka untuk ngerti kebenaran dan hidup mereka diubahkan. Bahkan kita bisa dipakai untuk membiayai pekerjaan Tuhan di muka bumi. Saya berdoa ada orang-orang yang hari ini mulai ngerti kebenaran ini. Buang sikap yang malas ini. Kita akan lihat lagi ya. Ada beberapa ayat tentang orang-orang yang malas ini. Di Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 15 ayat yang 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang yang jujur adalah rata. Yang lebih konyol lagi nih orang malas ini ya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikan ke mulutnya. Ini pemalas ini ya. Untuk tarik jarinya yang dicelupin ke madu aja, taruh di mulutnya aja beratnya. Karena malas gak mau. Seperti di Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas pada tempat tidurnya. Malas akan mendatangkan kemelaratan. Mendatangkan kemiskinan. Tidak bisa mengelola keuangan dengan baik juga mendatangkan kebangkrutan, kemiskinan. Tapi orang-orang yang rajin, orang-orang yang skillful, orang yang bisa mengatur dengan baik,
bisa dipercaya mengelola hartanya Tuhan, akan dipercayakan berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu, hampir waktunya Bapak Ibu itu dihabiskan untuk bekerja. Bekerja pagi sampai sore. Tapi kalau engkau bekerja bertahun-tahun gak ada hasilnya, kamu mesti tanya Tuhan, aku ini ngelolanya baik apa tidak ini? Aku ini bisa dipercaya harta Tuhan apa tidak ini? Aku ini jadi orang yang malas apa tidak ini? Ketika engkau koreksi hatimu dan engkau mulai berubah jalan seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, sehingga Tuhan singkapkan hal yang ilahi. Engkau bekerja diberkati. Dalam pekerjaanmu Tuhan dipermuliakan. Pekerjaanmu sebagai penyembahanmu kepada Tuhan memberkatin banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa ada orang-orang yang malas mulai rajin lagi. Orang yang memiliki hikmat minta hikmat, jadi orang yang pintar, cakap, memiliki skillful, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya setiap orang rajin mendengar firman ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kami percaya firman ini termaterai dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Kamu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan bawa mengalami breakthrough dan terobosan. Untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, berikan kemampuan kesehatan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan secara ilahi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi-Mu segala pujian, kemuliaan, keagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, Bapak Ibu gak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love.
Rikonomo Santi kini. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana lambu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. Adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati
Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.